ada Inang Bita dan Kak Amel nih. Shalom Inang Bita. Shalom Kakak Evelyn. Shalom Kak Amel. Wah, Inang Bita dan Kak Amel cantik banget hari ini. Ada apa sih? Kakak Evelyn juga cantik. Emang Kakak Evelyn gak tahu hari ini kita mau apa? Kita mau beribadah memuji nama Tuhan, Kak. Wah, berarti adik-adik yang di rumah sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Kita sapa adik-adik yang di rumah yuk Inang. Ayo Kak Evelyn. Shalom adik-adik. Sekali lagi ya Inang, kayaknya adik-adiknya masih pada lemes. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa adik-adik ya Kak Evelyn ya semuanya. Mereka sungguh bersinar, sungguh penuh dengan sukacita. Wah, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini. Tapi kita harus ajak adik-adik berdoa dulu Kak Evelyn. Iya betul sekali. Untuk adik-adik yang di rumah, yuk ambil sikap duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa, ikuti doa Inang Bita ya. Kita berdoa adik-adik, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Hari ini Kami boleh kembali bertemu bertemu teman-teman di dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di dalam keadaan apapun yang kami hadapi saat ini. Kami masih punya kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau undang Tuhan untuk hadir di dalam hati dan pikiran kami di dalam ibadah kami pagi ini. Tuhan Yesus, sempurnakan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, luar biasa ya Kak, adik-adik itu sungguh baik, sikapnya sangat baik Kak. Wah, betul sekali. Wajah mereka juga bersinar Kak, tandanya mereka penuh dengan sukacita ya Kak ya. Iya betul sekali Inang, sama seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan. Apa judulnya Kak Evelyn? Matahari bersinar terang. Ikutin gerakannya Kak Evelyn ya anak-anak, adik-adik semua. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Kak Evelyn, kita bersama adik-adik minggu kemarin sudah merayakan Paskah, di mana Paskah itu kita peringati untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa adik dan kesalahannya juga. Wah, sama dong Inang kayak tema kita minggu ini. Apa ya minggu ini tema kita, Kak? Tema kita minggu ini yaitu Kristus datang ke dunia menebus dosa umatnya. Nah, setelah Kristus menebus dosa umatnya, dosa kita semua, kita harus mau menjadi pengikut Kristus. Wah, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini dong Inang. Apa judulnya, Kak? Mengikuti Yesus, keputusanku. Ikutin gerakannya Kak Evelyn ya adik-adik. Yang semangat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik yang di rumah boleh ambil Alkitabnya, duduk yang manis. Saatnya kita akan memuji Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Jadi sikapnya harus baik. Mari sama-sama kita naikkan pujian Gohiau Tuhan Marhite Hatami. Katakan Gohiau Tuhan. Gohiau Tuhan Marhite Hatami. Gohiau Tuhan. Gohiau Tuhan Marhite Hatami. Songon hudan rumah doa Tuhan di sumur mi. Gohiau Tuhan Marhite Hatami. Sekali lagi ya adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh. Gohiau Tuhan Marhite Hatami. Gohiau Tuhan. Gohiau Tuhan Marhite Hatami. Songon hudan rumah doa Tuhan di sumur mi. Gohiau Tuhan Marhite Hatami. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak semua, anak sekolah minggu Taman Wisma Asri yang sekarang berada di rumah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu menyertai kami semua anak-anak Tuhan
dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, di dalam ibadah kami hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar mengikuti firman Tuhan, mendengarnya Tuhan, sehingga kami mengerti maksud-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian yang diberkati Tuhan, yang sedang beribadah di rumah, firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu pada hari ini 18 April 2021 tertulis di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, minggu kita hari ini adalah mengajarkan kepada kita tentang Kristus datang ke dunia untuk menebus umat manusia dari dosa. Dia rela mati untuk menebus dosa kita, dan kuasa iblis tunduk kepadanya. Kebangkitan Yesus adalah sukacita bagi kita orang percaya, sebab hidup kita dibaharui oleh Kristus. Kini semua orang-orang percaya dan adik-adik sekolah minggu menjadi milik Kristus, karena kita sudah diselamatkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu adalah milik Tuhan Yesus. Sejak anak-anak sekolah minggu dibaptis, anak-anak semua sah menjadi milik Kristus. Adik-adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Yesus rela disalibkan, menerima penderitaan supaya kita semua menjadi selamat. Seharusnya kitalah yang pantas disalibkan, karena kita adalah orang-orang berdosa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di Alkitab ada 5 yang diajarkan Tuhan pada hari ini untuk kita. Dengan mengikuti Yesus, kita menjadi kepunyaan Allah. Pasti adik-adik sekolah minggu senang menjadi kepunyaan Allah. Bagaimana sih anak-anak yang sudah menjadi kepunyaan Allah? Pastilah hati dan pikiran kita harus selalu seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Menjadi anak baik, menjadi anak rajin, gak boleh putus asa, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Kita harus berakar tadi katanya. Adik-adik tahu kan? Kalau tanaman yang berakar, berarti tanamannya kuat, tumbuh dengan baik. Adik-adik sekolah minggu juga harus seperti itu. Anak-anak sekolah minggu yang sudah berakar dalam firman Tuhan, dia harus tumbuh semakin baik, semakin rajin, melakukan kehendak Yesus di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita adalah mengenal kebenaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga ada lagi dibangun di atas Dia. Maksudnya dibangun di atas Tuhan, artinya dibentuk di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri dibangun imannya. Semakin baik, semakin rajin, semakin kuat imannya, semakin percaya kepada Tuhan. Ayo adik-adik sekolah minggu,
Siapa yang rajin berdoa? Siapa yang selalu mendoakan papa mamanya? Siapa yang yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan hidup kita? Terutama dalam masa-masa sekarang ini, di masa pandemi, anak-anak sekolah minggu harus kuat, tidak boleh khawatir, tetapi tetap jaga protokol kesehatan. Kalau keluar dari rumah harus pakai masker, rajin cuci tangan, pakai sanitizer, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Apalagi sekarang anak-anak belajar daring, tidak tatap muka di sekolah. Bukan berarti anak-anak jadi main-main, santai-santai. Tuhan ingin dalam masa pandemi ini anak-anak sekolah minggu juga tetap semangat, rajin belajar, rajin mengerjakan tugas yang dari ibu guru, rajin sekolah minggu. Itulah yang disebut dibangun di atas Tuhan, artinya bangun dalam firman Tuhan. Bertambah teguh, yaitu semakin mengenal Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kamu menjadi milik Tuhan sejak kamu dibaptis. Coba tanya kepada mama bapaknya, kapan kamu dibaptis? Umur berapa tahun? Sejak dari situ kamu sah sebagai anak-anak Allah. Artinya hidup kita harus berkenan seperti yang Tuhan inginkan di dalam firman Tuhan. Anak-anak yang menjadi semakin kokoh dan kuat dalam menghadapi perubahan zaman dan kesulitan yang datang dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah hatimu melimpah syukur. Orang percaya harus tetap bersyukur dalam suka maupun duka. Anak-anak Tuhan harus bisa mengucap syukur. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada persoalan, kalau ada yang sakit, tidak boleh cengeng, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada saudara yang sakit, anggota keluarga, kita berdoa, serahkan kepada Tuhan. Karena ada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Melalui kuasa Tuhan, orang-orang sakit bisa disembuhkan. Kita harus semakin kuat di dalam iman. Orang yang kuat di dalam iman, pasti dia selalu bersyukur. Di rumah tidak boleh cengeng, tidak boleh meminta hal-hal yang tidak wajar. Kalau mama papa bilang jangan, ya kamu harus menerima, jangan memaksakan kehendak. Syukuri apa yang ada di rumah, syukuri apapun keadaan papa mama sekarang. Tidak boleh mengeluh, gak boleh putus asa. Kita harus yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun ada tantangan dan cobaan. Adik-adik sekalian, anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ajaran 2020-2021. Ayo, siapa yang rajin belajar? Siapa yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, ulangan harian? Belum lama kita melakukan PTS, penilaian tengah semester. Sebentar lagi kita akan melakukan penilaian akhir sekolah. Yang anak kelas 6 sedang mempersiapkan diri untuk mengakhiri masa SD, sekolah dasar, dan akan mempersiapkan diri juga untuk melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama. Inang yakin kalian semua adalah anak-anak yang kuat, yang sudah berakar, karena sudah dibangun di dalam firman Tuhan, melalui ibadah sekolah minggu, melalui nasihat dari orang tua yang selalu mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu supaya menjadi orang-orang yang kuat, tangguh, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan.
Demikian firman Tuhan, semoga Tuhan menyertai anak-anak sekalian, diberkati yang ibadah di rumah. Walaupun ibadah di rumah jangan malas, tetap harus bersukacita, tetap harus bersyukur karena imannya sudah bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah sampai kepada kami pada hari ini di dalam ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami semua anak-anak sekolah minggu supaya kami semakin bertumbuh, berakar karena kami dibangun di dalam firman Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak yang kuat, yang selalu mampu bersyukur di dalam hidup kami. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang sedang sedih, Tuhan hibur mereka. Berkati juga Tuhan semua orang tua kami yang ada bersama kami, juga yang jauh dari kami. Kiranya Tuhan menyertai orang tua kami, menjauhkan kami semua dari COVID-19, supaya kami bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak sekali jalan di sini. Jalan mana yang harus aku ikuti ya? Aku jadi bingung. Aku harus pergi kemana? Tuhan Yesus, aku mau selalu ikut Engkau Tuhan. Kau adalah jalan kebenaran. Engkau menjagai aku dari si iblis yang jahat. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Saat aku sedih, Tuhan Yesus menghiburku. Engkau menjagai aku dan aku aman di dalam kasih Tuhan. Saat aku terjatuh, Tuhan Yesus menolongku. Saat aku kehilangan arah tujuanku, aku tersesat, namun Engkau selalu ada bersamaku. Engkau menjadi sahabat sejatiku. Hei, siapa kalian? Apa? Kalian mau memberikan aku hadiah? Wow, aku mau hadiah itu. Tuhan Yesus, aku mau bersama mereka ya. Aku mau ambil hadiahku ya. Ayo, kita ambil hadiah. Wah, aku senang sekali. Banyak sekali hadiah. Apa? Kenapa menghilang? Kalian berbohong. Kalian membuatku meninggalkan Tuhan Yesus. Aku sudah berdosa. Aku tidak setia kepada Tuhan Yesus. Ampuni aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau setia kepadaku dan mau mengampuni aku. Engkau memulihkan hatiku Tuhan. Aku berjanji kepadamu Tuhan, aku mau selalu hidup di dalam Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau. Adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah. Untuk itu, adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Dengan tangan yang manis, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa persembahan yang sudah dikumpulkan itu diberikan kepada mama dan papa supaya diserahkan ke gereja atau diberikan kepada Amang Sintua di gereja. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi lagu Hidupku bukannya aku lagi. Adik-adik sambil berdiri ikutin gerakan kakak Evelyn ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yang semangat adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ada adik-adik sekalian, anak sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Oleh karena itu, ayo semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kita berdoa doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa berkat Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinyari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita semua semoga sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Aktivitas minggu ini kita akan membuat kartu ucapan syukur atau berkat Tuhan yang pernah adik-adik rasakan.
Ayo kita lihat bahan-bahannya serta cara membuatnya. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Kakak menyediakan karton berwarna orange dan biru, atau kalian punya kertas lain yang bisa kalian gunakan. Kakak menyediakan tali pita, atau kalian punya tali lain yang bisa kalian gunakan untuk menggantung. Kakak punya spidol dan pembolong kertas. Ayo kita buat caranya. Cara yang pertama, kakak menggunakan karton biru dan pita putih. Lalu kedua sisinya, yang tengah-tengah kita bolongkan. Lalu kita tulis 10 berkat Tuhan yang pernah adik-adik rasakan. 10 berkat Tuhan yang pernah saya rasakan. Nah, seperti ini adik-adik. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu pitanya ini kita masukkan seperti ini, kedua sisi. Kita ikat mati belakangnya agar mudah digantung. Satu lagi. Nah, seperti ini. Dan kakak tidak lupa untuk tulisnya. Jadi deh aktivitas adik-adik, jangan lupa kirimkan hasil aktivitasnya ke nomor yang disediakan di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua adik-adik sekolah minggu yang berbahagia di rumah masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, bersyukur selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.